Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan soal untuk KSN tingkat kabupaten tahun 2020 untuk bidang ekonomi. Sekarang kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan nomor 15. Ini adalah nomor 11. Nah, nomor 11 ini soal tentang keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan QD 20.000 min 2P dan fungsi penawaran QS min 5.000 tambah 3P. Dan diketahui ada subsidi sebesar 2.500. Nah, yang ditanyakan adalah harga keseimbangan setelah subsidinya. Nah, untuk soal ini kita ingat kembali materi tentang keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar atau titik equilibrium atau simbolnya E ini menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, interaksi antara pembeli dan penjual ini, bentuk interaksinya nanti keinginan pembeli akan berhadapan dengan keinginan penjual, atau perilaku pembeli akan berhadapan dengan perilaku penjual. Keseimbangan pasar terjadi ketika keinginan pembeli sama dengan keinginan penjual. Nah, kalau perilaku pembeli dibuat dalam bentuk fungsi, nih, kalau pembeli itu permintaan dalam bentuk Q berarti QD. Nah, kalau fungsi penawaran dalam bentuk Q, S itu supply. Nah, D itu demand permintaan, kalau S itu supply penawaran. Ini perilaku pembeli dan QS-nya adalah perilaku penjual. Atau kalau di soal diketahuinya perilaku pembeli dan penjual atau demand supply-nya dalam bentuk P, berarti PD sama dengan PS. Jadi keseimbangan pasar itu kondisi di mana keinginan pembeli sama dengan keinginan penjual. Atau dalam bentuk fungsi berarti fungsi permintaan QD sama dengan fungsi penawaran QS. Atau fungsi permintaan dalam bentuk PD sama dengan fungsi penawaran perilaku penjual dalam bentuk PS. Nah, dalam perhitungan keseimbangan pasar itu ada dua komponen yang akan kita perhitungkan. Jadi dalam keseimbangan pasar itu berapa harga yang disepakatinya, harganya, dan berapa jumlah barang yang disepakati. Maksud disepakati di sini adalah bagi pembeli berapa harga yang sepakat dia beli dan berapa jumlah yang dia belinya. Itu harus sama dengan keinginan penjualnya. Oke, penjual saya akan menjual dengan harga sekian dan jumlah barang yang akan saya jual berjumlah sekian. Dan sama itu dengan pembeli. Jadi keinginan pembeli maupun keinginan penjual sama. Jadi komponennya adalah kalau menghitung keseimbangan pasar pasti ujung-ujungnya pada tingkat P berapa atau harga berapa dan jumlah barang berapa. Nah, di beberapa soal ada yang ditanyakan dalam bentuk titik koordinat. Nah, kalau dalam bentuk titik koordinat berarti Q, P. Jadi Q-nya berapa, P-nya berapa, seperti itu. Nah, dalam interaksinya antara pembeli dan penjual ini di pasar, ternyata tidak murni keinginan pembeli dan penjual. Ada situasi di mana interaksinya tidak murni. Itu kalau ada campur tangan dari pemerintah. Nah, campur tangan dari pemerintah itu yang pertama adalah pajak atau T simbolnya. Nah, dampaknya kalau ada pajak, karena pajak ini menambah harga jual, maka nanti dampaknya P-nya akan naik. Nah, sesuai dengan hukum permintaan, kalau harganya naik, maka nanti transaksi yang dibeli oleh pembelinya akan turun. Nah, dampaknya seperti ini kalau ada pajak dibandingkan dengan keseimbangan pasar sebelum ada pajak. Nah, kalau ada pajak itu harganya pasti akan naik dan kuantitas yang akan dibeli atau dijualnya akan turun. Nah, rumus perhitungannya adalah fungsi permintaan atau perilaku pembeli sama dengan perilaku penjual setelah ada pajak. Jadi pajak itu dampak pertamanya itu akan merubah perilaku penjual. Nanti harga yang ditetapkan itu sudah disisipkan sebesar pajaknya. Nah, berarti perilaku penjual atau fungsi penawaran nanti akan berubah setelah ada pajak. Nah, untuk mencari QS aksen atau perilaku penawaran, perilaku penjual setelah pajak itu B dikali P min T ditambah dengan A. Di mana B ini gradien. Nih, kalau dilihat nih, QS, nih yang namanya B itu angka yang nempel ke variabel, nih yang 3 ini. Dan yang A itu menunjukkan ini konstanta, min 5.000. Seperti itu. Nah, T-nya, nah ini
Kebetulan soalnya dalam bentuk subsidi ini. T-nya nanti dimasukkan berapa. Atau kalau dalam bentuk P, berarti PD sama dengan PS aksen. Nah, PS aksen itu perilaku penawaran setelah ada pajak. Nah, PS aksen ini diperoleh dari langsung saja fungsi penawaran tambah T. Karena bentuknya dalam bentuk P. Jadi, pajak itu langsung akan menambah harga. Jadi, perilaku penawaran atau fungsi penawaran sebelum pajak langsung tambah T. Nah, kalau dalam bentuk Q, ini T-nya nilainya negatif. Karena dampaknya, kalau ada pajak, Q-nya jadi turun. Q-nya turun. Jadi, kalau bentuk soalnya dalam bentuk Q, nah, T-nya negatif di sini. Tapi kalau soalnya dalam bentuk P, nih, fungsi penawarannya PS tambah T. Nah, sekarang campur tangan jenis yang kedua oleh pemerintah itu subsidi. Dampaknya kalau ada subsidi, maka harganya akan turun karena dibantu oleh pemerintah. Kalau harganya turun, itu cenderung jumlah barang yang akan dibeli atau dijualnya akan naik. Nah, ini pun sama. Dampak pertamanya akan merubah perilaku penjual. Jadi, keseimbangan pasar setelah ada subsidi, QD sama dengan QS double aksen di sini. Kalau dalam bentuk Q ini, Q-nya akan naik. Nah, berarti rumusnya B dikali P plus S. S ini nanti akan menambah kuantitas plus A. Nah, kalau ini B itu apa? Nah, kalau di sini di soal B itu 3 nih di sini. Berarti 3 P ditambah S. S-nya 2500 plus A. Nah, A-nya nah ini yang min 5000. Seperti itu. Atau kalau soal dalam bentuk PD, P berarti PD sama dengan PS double aksen. Di mana PS double aksen ini harusnya PS double aksen ini fungsi penawaran langsung dikurangi dengan S. Oh iya, ini bukan T ini, tapi S. Nanti harganya akan turun. Jadi ini seharusnya PS dikurangi dengan S di sini. Ya, sekarang kita langsung ke perhitungannya. Perhitungannya sekarang QS sama dengan min 5000 ditambah 3P. Nah, min 5000 tambah 3P, kita lihat yang ini kita rubah dulu ke dalam bentuk QS double aksen berarti di sini. Rumusnya B dikali P plus S ditambah A. Tadi sudah dijelaskan. Nah, QS double aksennya berarti 3, ini 3 dikali P nih, ini 3, B-nya itu 3 ditambah 2500 nih, yang S-nya ditambah A. A-nya itu min 5000. Berarti 3P tambah 3 dikali P, 3P, 3 dikali 2500 berarti 7500 min 5000 plus menghadapi min berarti negatif. Berarti QS double aksennya sama dengan 3P ditambah 2500. Nah, berarti sekarang fungsi penawaran setelah subsidi sudah diketahui nih. QS double aksen sama dengan 3P ditambah 2500. Awalnya fungsi penawaran itu min 5000 ditambah 3P. Nah, sekarang fungsi penawarannya sudah berubah menjadi 3P ditambah 2500. Nah, berarti ini yang akan kita perhitungkan. Berarti keseimbangan pasar setelah ada subsidi, QD sama dengan QS double aksen. Nah, QD-nya yang ini, 20.000 min 2P. Nah, 20.000 min 2P sama dengan 3P plus 2500. Nah, yang ini fungsi penawaran setelah ada subsidi. Yang ada variabel pindahkan dalam satu ruas nih, yang 3P pindah ke ruas kiri berarti jadi min 2P min 3P sama dengan 20.000-nya pindah ke kanan jadi negatif, awalnya positif. Berarti 2500 dikurangi 20.000. Berarti min 5P sama dengan min 17.500. Nah, bisa dicari nih P berarti negatif 17.500 dibagi min 5. Berarti P-nya 3.500. Nah, berarti harga setelah adanya subsidi adalah pada tingkat 3.500 satuan uang berarti. Nah, tidak selesai sampai mencari P kalau mencari keseimbangan pasar. Nah, kalau harganya 3.500 berapa Q-nya? Nah, berapa Q-nya? Angka 3.500 ini adalah harga yang disepakati setelah subsidi. Nah, berarti kuantitas yang akan dijual setelah subsidi
boleh disubstitusikan ke KIDE, ke ini, fungsi permintaan, atau ke QS double aksen. Jangan ke QS, soalnya perilaku penjual sekarang sudah berubah menjadi 3P tambah 2.500. Jadi kalau mau disubstitusikan, 3.500 ini masuknya ke sini. Nah, sekarang misal kita masukkan ke KIDE saja. KIDE 20.000 min 2P. Berarti KIDE sama dengan 20.000 min 2 dikali 3.500. P-nya dimasukkan. Berarti KIDE sama dengan 20.000 min 7.000. Berarti kuantitas keseimbangan pasarnya adalah 13.000 satuan unit. Nah, seperti itu. Jadi, keseimbangan pasar setelah subsidi terjadi pada harganya 3.500 nih perhitungannya dan kuantitasnya 13.000. Bagaimana kalau P3.500 ini disubstitusikan ke QS double aksen ke sini? Hasilnya akan tetap sama, boleh dicoba. Q-nya 13.000. Nah, kalau dalam bentuk titik koordinat, berarti Q, P, Q-nya 13.000 dan P-nya 3.500. Di P-nya 3.500, Q-nya 13.000. Nah, kalau lihat di soal ini, harga keseimbangan setelah subsidi ternyata 3.500 tidak ada. Tidak ada di sini. Kalaupun mau di sini bukan harga keseimbangan. Oh tidak, ini satuannya satuan uang. Jadi harusnya 3.500 dan kuantitasnya tadi 13. Jadi kuantitasnya berapa? Kuantitasnya 13.000 unit. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 11 tidak ada jawabannya. Kita lanjutkan soal nomor 12 sekarang. Soal nomor 12 tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini ada ini mengelola keseluruhan kegiatan yang ada di sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Diharapkan terjadi peningkatan kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional. Nah, tujuan akhirnya adalah, nah kita ingat kembali tujuan dibentuknya OJK. Nah, tujuan dibentuknya OJK itu agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan itu yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Jadi terbuka. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, yang ketiga pada akhirnya adalah dibentuknya OJK ini adalah tujuannya untuk melindungi konsumen, melindungi masyarakat. Berarti soal nomor 12 itu jawabannya adalah yang C, melindungi kepentingan konsumen. Ya, nomor 13, soal untuk nomor 13 ini tentang pegadaian. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan tentang pemberian kredit yang ada di pegadaian. Nah, pegadaian ini berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan karakteristik gadai adalah pada nomor, kita ingat kembali materinya, karakteristik gadai itu yang pertama berutang piutang atau pinjam meminjam. Nah, yang satu berarti sudah betul nih. Jaminan berupa benda bergerak. Maksud berupa benda bergerak itu mudah dipindahkan. Jadi seperti emas, perhiasan, terus motor, mobil itu jaminan yang bisa digadaikan. Nah, kalau yang dua nih berarti tidak bergerak, ini salah nih. Yang ketiga ada perjanjian utang piutang. Nah, betul nih. Nah, yang nomor 5 ada di sini. Nilai pinjaman tergantung nilai yang digadaikan. Nah, nilai pinjaman kalau nilai yang digadaikannya besar, berarti nilai pinjamannya pun bisa besar. Yang kelima, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Nah, ini ciri dari transaksi gadai. Nah, dari materi ini, maka jawaban yang benar adalah ini yang satu, terus yang duanya salah, yang ketiga, jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Ya, betul, tadi sudah ada. Benda yang dikuasai oleh pihak ketiga tidak boleh. Nanti justru diserahkan ke pihak pegadaian. Kelima, ada perjanjian utang piutang. Ya, betul. Berarti 1, 3, dan 5. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 14. Nah, nomor 14 ini tentang perhitungan transaksi di
bursa nih, ada transaksi pembelian dan penjualan saham. Di sini Dompet membeli saham PT Indofood seharga 7.500 per lembar saham pada tahun 2017 dengan biaya transaksi 0,25%. Berarti 0,25% dikali jumlah transaksinya. Sebanyak satu lot. Nah, harus diketahui bahwa satu lot itu jumlahnya 100 lembar saham. Harga sahamnya 7.500 per saham. Nah, pada tahun 2019 saham tersebut dijual dengan harga di bursa efek dan naik harganya. Tadinya 7.500 waktu dibeli, sekarang harganya 8.000 per lembar sahamnya dengan biaya transaksi 0,35%. Nah, besarnya total capital gain yang diperoleh Dompet adalah, kita coba hitung satu-satu dulu. Pada saat membeli dan pada saat menjual, berapa nilainya? Nah, ini perhitungannya. Pertama, nilai saham pada saat dibeli, itu satu lot, 100 lembar, tahun 2017. Berarti 100 lembar dikali 7.500, nih harganya 7.500, berarti 750.000 yang dikeluarkannya. Ditambah dengan biaya transaksi. Ada biaya transaksi 0,25% dari jumlah transaksinya 750.000 berarti. Berarti 1.875 ditambah. Berarti nilai pembeliannya adalah 751.875 rupiah. Nah, ini uang yang dikeluarkan oleh Dompet pada saat membeli tahun 2017. Nah, ketika tahun 2019 sahamnya dijual. Nah, sekarang nilainya atau uang yang diterima oleh Dompet pada saat menjual berapa, nih perhitungannya. 100 lembar harganya 8.000 ketika dijual. Berarti nilainya 800.000. Nah, untuk biaya transaksi karena dijual ini bukan menambah uang yang diterimanya, tapi justru mengurangi uang yang diterima karena harus membayar transaksi sebesar 2.800. Jadi 800.000 dikurangi 2.800. Jadi uang yang diterimanya itu dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan. Berarti 797.200. Nah, dalam transaksi transaksi penjualan saham, ini kita mengenal ada capital gain dan ada capital loss. Nah, capital gain itu jika hasil penjualan lebih besar dibandingkan nilai pembelian atau laba lah. Tapi kalau hasil penjualannya lebih kecil dibandingkan nilai pembeliannya, maka capital loss atau rugi. Nah, berarti ketika membelinya 751.000 sekian, ketika menjual 797, berarti lebih besar nih hasil penjualannya. Berarti capital gain. Nah, capital gainnya berarti 797.200 dikurangi 751.875. Hasilnya 45.325. Berarti capital gain. Untung berarti si Dompet. Berarti jawabannya dari nomor 14 ini adalah yang D, 45.325 rupiah. Sekarang kita lanjutkan nomor 15. Ada matrik di sini, kita harus memilih yang termasuk karakteristik bank syariah. Ini materi tentang perekonomian syariah untuk perbankannya. Nah, untuk bank syariah, ini materinya, ciri-ciri bank syariah, diingat kembali. Yang pertama, ciri-cirinya bebas dari bunga atau riba. Nah, yang jelas nih, di sini salah nih. Yang A3 itu salah. Terus bebas dari kegiatan spekulatif atau yang non produktif seperti permainan judi atau maisir. Nah, maisir ini hal yang dilarang dalam transaksi syariah, permainan atau spekulatif. Yang ketiga, bebas dari goror, di transaksi yang tidak jelas tentang kualitasnya, kuantitasnya, kapan penyerahannya. Ini bebas dari goror di sini. Yang keempat, bebas dari hal-hal yang tidak sah atau batil, bebas dari kegiatan atau usaha yang masuk kategori haram. Pembiayaan untuk usaha yang halal. Nah, ini ciri-ciri bank syariah. Nah, kalau dilihat dari matrik ini, nah, pengelolaan dana dengan sistem titipan atau investasi. Ya, betul, ini investasi. Ini termasuk ciri syariah. Terus pada semua bidang usaha, ini tidak semua bidang usaha ini yang usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah saja. Menerapkan sistem bunga ini salah. Berarti yang A itu yang betulnya A1. Terus yang B, keuntungan berdasarkan bagi hasil. Ya, betul.
tidak berdasarkan bunga. Hubungan nasabah bersifat kemitraan. Ya, betul, kemitraan. Yang ketiga, hubungan nasabah dan bank sebagai kreditur dan debitur. Ini bank konvensional nih. Berarti yang B itu B1 dan B2. Berarti jawabannya adalah A1, B1 dan B2 yang nomor 15. Ya, demikian pembahasan soal untuk KSN tingkat kabupaten tahun 2020 untuk bidang ekonomi dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.